karena memang kondisi keamanan pihak keamanan kita, aparat kita yang sedikit, juga kondisinya yang memang terlalu luas, sehingga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, tadi disebut oleh pembawa acara ada anggota DPR RI, Bapak Fahmi Al-Idrus. Sekalian saya mengucapkan terima kasih kepada beliau kiriman madunya, terima kasih. Dan yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Jabar, sahabat saya Pak Haji Ahmad Ruhyat. Siap, Bupati, sehat selalu. Terima kasih. Dan hadir juga apa kabar tokoh dari Jawa Barat, ya, tokoh Jawa Barat, Bapak Haji Ahmad Heriawan. Dan Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Dan Ketua DPD PKS yang saya hormati Bapak Haji Agus Salim beserta para pengurus. Juga hadir ada Pak Wasto, ya, yang pertama memberitahu saya, dan anggota fraksi DPRD Jabar beserta anggota fraksi dari DPRD Kabupaten Bogor. Assalamualaikum, Bupati. Waalaikumsalam Pak Hudi. Juga para ketua atau pengurus DPC dan pengurus kecamatan Kabupaten Bogor, juga para kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf, tapi saya berterima kasih sekali kepada semua atas kesempatan saya diberikan untuk bertemu dengan kawan-kawan dari PKS dalam halal bihalal yang dilaksanakan secara daring ini. Terus terang ini kayaknya baru PKS yang menyelenggarakan halal bihalal secara daring, ya. Saya belum mendengar yang lain, termasuk di saya juga belum gitu. Jadi mungkin untuk urusan teknologi barangkali Partai Keadilan Sejahtera selalu di depan begitu. Saya lihat juga ada TV-nya di situ, ya. Kita belum punya TV yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi siar buat PKS dan tentunya nyampe kepada masyarakat se-Kabupaten Bogor maupun di luar Kabupaten Bogor. Bersyukur sekali kita pada hari ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah kesehatan, nikmat hidayah, sehingga di dalam pandemi ini kita masih bisa bersilaturahim dan bertemu walaupun hanya melalui laptop, melalui handphone, ataupun melalui peralatan lain. Tapi insya Allah ketika kita silaturahim secara daring ini kita laksanakan, mudah-mudahan kita terus bisa merekatkan ukhuwah Islamiyah, ya. Dan tentunya ya kita tetap saling bantu bahu-membahu untuk Kabupaten Bogor. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kehilapan, baik yang kita lakukan secara sengaja maupun yang tidak sengaja, atau mungkin secara pribadi atau secara organisasi, bahkan mungkin dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari kita pernah melakukan salah-salah kata atau mungkin salah dalam bertindak. Semoga dalam silaturahim ini kita semua dimaafkan dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita lakukan apa-apa kegiatan yang selama ini, baik sebagai wakil rakyat, sebagai pemimpin, maupun sebagai masyarakat biasa, semoga cucuran rahmat dan pahala selalu dilimpahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keimanan, dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena masa-masa ini kadang-kadang kita juga suka tiba-tiba emosi gitu ya, kadang-kadang juga kita apa ya, ya mungkin dengan kondisi sebenarnya dibutuhkan kesabaran pemain itu gara-gara ya kondisi yang memang tidak menentu ini, sehingga mudah-mudahan kita berdoa bersama bahwa semoga khususnya Kabupaten Bogor, secara umumnya masyarakat di Indonesia semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Dan sebetulnya Kabupaten Bogor ini ya kita sudah hampir setengah tahun ya, dari tanggal 1 Januari kita sudah diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala melalui musibah. Yang pertama musibah bandang, banjir di Sukajaya itu belum selesai, kita diberikan musibah lagi non alam yaitu pandemi Covid-19. Ya memang berat, apalagi yang kita rasakan, saya rasakan juga sebagai Bupati Bogor. Saya baru saja menata Kabupaten Bogor, ya saya juga merancang gitu bagi Bogor ke depan seperti apa, tiba-tiba kita dikejutkan oleh banjir dan juga dikejutkan oleh pandemi ini. Dan alhamdulillah satu persatu memang sedang kita bereskan, mudah-mudahan kita juga bisa menyelesaikan semua ini. Alhamdulillah di Sukajaya juga sudah kita dan sekitarnya, termasuk juga beberapa wilayah lain seperti Bogor Timur, kita juga sudah berdiskusi dengan pusat, dengan provinsi agar penanganannya juga bisa cepat. Lalu untuk pandemi COVID-19 ini juga kita melaksanakan bantuan-bantuan kepada masyarakat, juga penanganan kepada masyarakat yang memang ini sebetulnya beban Kabupaten Bogor ini sama dengan provinsi, dengan jumlah penduduk yang hampir 6 juta, ya terus ya penanganannya sebetulnya sama saja dengan penanganan kabupaten yang hanya 200.000 begitu, tetapi kan jumlah ini juga yang membuat kita kadang-kadang tergopoh-gopoh gitu ya. Kadang-kadang kita jagain di timur, bocor di barat, jagain di puncak, Bogor di arah selatan, Cigombong, misalnya begitu. Jadi karena memang kondisi keamanan, pihak keamanan kita, aparat kita yang sedikit, juga kondisinya yang memang terlalu luas, sehingga ya kita selalu bocor kadang-kadang, dan ya polisi dan TNI sudah kewalahan juga sebagai mitra kita begitu, tapi kita tetap semangat. Bahkan terakhir kejadian di Pasar Cilengsi juga membuat viral, ya ini karena memang mungkin ya pemerintah juga ya belum, ya walaupun kita sudah laksanakan masif, tetapi mungkin masyarakat belum paham secara keseluruhan. Ditambah lagi sekarang karena kemajuan teknologi, ya akhirnya banyak juga masuk ke masyarakat kaitan dengan hoax ya, yang kayak konspirasi dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi semakin sulit begitu ya. Ketika masyarakat sudah aman gitu, mereka juga sudah mau bekerja sama dengan pemerintah, tiba-tiba datang hoax yang menyatakan bahwa ini adalah mengacaukan dan sebagainya, sehingga mereka nggak percaya kalau virus itu ada. Ini juga PR lah buat kita. Dan Kabupaten Bogor tentunya dalam penanganan pandemi ini juga tetap serius. Bahkan kami sangat berhati-hati sekali ketika kita juga menganggarkan anggaran untuk COVID. Bahkan saya juga berpesan kepada teman-teman di gugus bahwa penanganan COVID ini hanya untuk masyarakat. Bagi kita yang bekerja, yang namanya pemerintah ataupun teman kita di sebelah dan juga di beberapa di gugus, saya bilang ini adalah kerja keras kita, kerja nyata kita waktunya berbakti untuk masyarakat. Jadi jangan mengharap apapun dari pekerjaan ini, dan kita harus terus fokus. Jadi kita tetap fokus kepada masyarakat, termasuk anggaran hanya untuk kesehatan, tidak terkait dengan yang lain-lain, sehingga kita juga harus mulai ngirit gitu. Saya juga diberitahukan oleh pernah bicara dengan Kepala Bappenas
bahwa kalau masyarakat masih belum sadar, masih belum begini saja, masih suka berkerumun dan tidak patuh terhadap protokol kesehatan, kemungkinan ini akan sampai Desember katanya ini pandemi ini, sehingga saya harus betul-betul mengamankan anggaran supaya aman sampai Desember begitu. Jadi tidak semuanya harus fokus ke COVID saja, tapi kita juga harus memikirkan pembangunan, termasuk infrastruktur, termasuk kesehatan, pendidikan. Kalau kesehatan udah pasti karena memang terkait dengan COVID semua, dan kesehatan yang lain juga tidak boleh dilupakan, sehingga seketika saya menghitung ulang kembali, mudah-mudahan itu sampai Desember sudah selesai, kita masih tidak kekurangan. Kalau daerah lain sih sebetulnya kuatnya sampai Agustus begitu. Katanya mereka bisanya sampai Agustus mungkin. Tapi mudah-mudahan ini di luar bansos ya. Ini untuk ke masyarakat. Mudah-mudahan sampai Desember kita bisa kuat untuk menjalankan pemerintahan ini gitu. Dan 2021 beda lagi gitu, karena sekarang ini anggaran juga sudah berkurang, banyak pajak yang tidak terbayarkan oleh para pembayar pajak, termasuk juga hotel, restoran dan sebagainya karena pada tutup. Kemungkinan ini juga kita berkurang mungkin hanya bisa separuhnya barangkali, tapi ini mudah-mudahan saya minta kepada para dinas bahwa program yang sudah yang memang untuk kemasyarakatan tetap dilaksanakan, tetapi kalau yang sifatnya hanya untuk seperti pelatihan dan sebagainya itu di stop dulu. Jadi kita stop dulu kegiatan-kegiatan yang memang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, tapi kita fokuskan yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk infrastruktur juga kita tetap jalan begitu. Jadi ini juga jangan berpikir bahwa karena COVID semuanya berhenti, enggak, tapi kita tetap jalan walaupun dengan WFH ini agak terhambat, tetapi saya juga sudah kirim surat kepada beberapa kementerian bahwa kami minta perpanjangan waktu untuk menyelesaikan itu. Insya Allah Bogor akan tetap membangun walaupun dalam kondisi COVID seperti ini. Kita akan jeli dan juga harus bagaimana memanfaatkan pandemi ini. Tidak hanya kita harus terpuruk, harus bagaimana kita ikut-ikutan semua melemah, tapi bagaimana kita melawan pandemi ini dengan semangat yang membara. Dan saya juga terima kasih ini kepada PKS yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya juga materinya, karena saya juga pantau di lapangan banyak penyemprotan yang dilakukan oleh kader-kader PKS di masyarakat, di masjid-masjid, di musola-musola, dan juga ada juga bantuan-bantuan ke puskesmas seperti APD dan lain-lain. Ini saya pantau betul, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Bogor sudah 2,24 miliar, mah luar biasa Pak. Ini paling besar kayaknya deh yang ada laporan ke saya begitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak-Bapak pengurus maupun kader PKS juga mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga tergantikan apa yang dikeluarkan dan menjadi berlipat-lipat ganda begitu. Ya, karena jarang juga Pak yang dengan pandemi ini orang juga takut untuk turun ya. Tapi ini saya lihat terutama tempat-tempat ibadah yang banyak disemprot ini juga alhamdulillah. Dan sekarang pun walaupun masih dalam PSBB proporsional, tapi kita sudah buka tempat-tempat ibadah di masjid, musola dengan physical distancing dan protokol kesehatan. Ini yang pertama ketika PSBB proporsional ini yang saya buka. Jadi sebelum yang lain masih dulu dibuka karena ini umat sudah kangen dengan sholat Jumat begitu Pak. Udah kangen dengan suara-suara azan gitu, tadarusan. Jadi kami minta, saya terus terang aja ketika perpanjangan PSBB untuk 1 bulan ke depan sampai Juli, saya pertama kali minta kepada Pak Gubernur saya izin tolong minta dibuka masjid-masjid, walaupun belum bisa untuk berkerumun, tetapi minimal umat sudah bisa menjalankan salat Jumat dan salat 5 waktu lainnya di masjid. Lalu bertahap kita juga akan buka fasilitas lain umum, walaupun dengan protokol kesehatan dan juga tidak serentak, artinya kita pilih mana yang sudah
mengikuti dan SOP kesehatan lainnya. Nah, ada beberapa tempat seperti nggak manfaat seperti hiburan malam dan lain-lain itu pasti kita kunci, nggak boleh dibuka begitu. Ini kan manfaatnya juga nggak ada dan tidak seberapa juga untuk pajak begitu. Jadi ya kira-kira manfaat saja untuk masyarakat gitu. Jadi kalau di sela pandemi ini selain berusaha kan kita juga harus berdoa begitu. Jadi kita inginkan bahwa apa yang kita buka untuk masyarakat juga semoga masyarakat juga berdoa ya untuk supaya pandemi ini cepat berakhir. Ketika kita membuka hotel, restoran, berarti kan ada yang bekerja lagi, ada yang ya tercukupi lagi kebutuhan hidupnya. Kan itu juga merupakan doa dari mereka untuk kita. Ya, insya Allah kita juga ingin bahwa Kabupaten Bogor secara terus-menerus juga tetap melawan COVID supaya kita menjadi pemenang gitu. Dan tentunya tentu seluruh masyarakat Kabupaten Bogor ada yang melaksanakan ibadah ya tidak hanya umat Muslim tetapi juga ada tempat ibadah lain seperti gereja, pura juga ini sudah boleh dibuka gitu. Jadi kita juga tidak diskriminasi, artinya tidak hanya masjid tetapi pura, gereja dan lain-lain juga ya sudah boleh dibuka ya. Yang lain-lain itu maksudnya tempat ibadah yang memang dibolehkan dalam yang diakui ya, bukan kalau tidak itu tetap kita tidak tapi merupakan juga kesiapsiagaan yang ada katanya adaptasi kebiasaan baru. Ya walaupun hidup kita tidak seperti dulu ya normal tidak pakai masker, tapi sekarang dengan adaptasi kebiasaan kita harus terbiasa menjaga kesehatan dan cuci tangan. Saya pikir ini juga bukan hal yang berat. Ini malah menguntungkan kita karena kita juga jadi bersih dan sebaiknya juga cuci tangan itu setelah cuci tangan kan berwudu lebih enak. Nah, ini barangkali yang belum dipahami oleh masyarakat. Padahal kita sudah bagi masker dan lain sebagainya. Barangkali ini butuh kerjasama kita semua agar kita pun bisa mengedukasi masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan juga pola hidup sehat. Jadi tidak mungkin pemerintah sendiri yang melaksanakan itu, bekerja untuk itu, untuk menyadarkan masyarakat, tapi butuh kita peran serta dari semua elemen, termasuk juga dari partai, apalagi PKS yang saya pikir lebih banyak juga turun ke komunitas-komunitas seperti di mushola dan masjid yang mudah-mudahan juga bisa membantu untuk juga bagaimana masyarakat terbiasa dengan memakai masker. Dan tentunya dalam pandemi ini juga banyak hal yang kita ambil hikmahnya dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Tentunya kita lebih banyak dengan keluarga yang biasanya sibuk ya, yang biasanya rapat sampai malam, yang ya pokoknya keluar kota. Sekarang pasti bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan keakraban ya dengan keluarga dari hari Ramadan pertama sampai terakhir pasti bukanya di rumah begitu kan. Sehingga kita ada kedekatan tersendiri. Sama saya juga rasakan begitu karena biasanya kalau bulan puasa kita syiar terus keluar, tapi ternyata di dalam rumah juga lebih menyenangkan dan ternyata anak-anak juga senang dengan lebaran ibadah yang dilaksanakan di rumah, dan kita juga lebih banyak bermuhasabah dan memperbaiki kualitas diri, keimanan, juga bisa meningkatkan ketakwaan. Biasanya kalau kita ngaji tiap malam Jumat aja, karena banyak waktu, sekarang kan bisa di malam yang lain juga. Kayaknya kita kalau diam-diam aja juga, terpikirnya kepada hal-hal yang positif gitu. Dan kan dengan peningkatan ketakwaan, saya rasa juga seluruh masyarakat juga banyak yang pada pandemi ini juga banyak peningkatan ketakwaan karena semakin kita juga tantangan kita kan ketika keluar bisa semakin berat, keluar juga dengan resiko yang tinggi, tapi dalam rumah ternyata ini kita juga bisa peningkatan ketakwaan dan mungkin juga seperti yang disebut-sebut di media tidak hanya takwa tetapi mungkin banyak juga yang nambah anak begitu. Karena ternyata
tahun depan itu bakal jadi baby boomer katanya. Nggak masalah selama dengan keluarga kan ya, dengan bapak-bapak nggak masalah kan, dengan istri, dengan istrinya, dengan suami gitu kan. Jadi ini menambah kedekatan juga suami istri. Jadi memang ada hal yang patut kita petik hikmahnya dari kejadian ini. Dan ya tentunya dengan beberapa hal yang kita rasakan di dalam pandemi ini, kan, kita juga bisa ya dengan keluarga yang dari pesantren juga pulang kan begitu, sehingga kita begitu dekat dengan anak-anak. Nah, untuk itu kewaspadaan masih kita perlukan karena perjuangan kita belum berakhir. Belum ada yang tahu kapan ini akan berakhir, pandemi ini. Tetapi tetap kita harus waspada dan kita jaga diri kita dan diri saudara-saudara kita maupun diri masyarakat ya. Karena dengan menjaga diri kita sama-sama menjaga orang lain. Gitu kan. Jadi terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Saya nggak ceramah loh, saya cuma ngasih kan Ustaz. Mohon maaf kok waktunya Ibu, mohon maaf. Iya, sorry. Saya kalau disuruh udah lama nggak ceramah kayaknya. Mohon maaf Ibu. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, para peserta halal bihalal. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Semoga ya tadi saya juga senang ya dengan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih terutama dilakukan oleh para kader di bawah ya. Terima kasih sebagai Pak Bogor, khusus mengucapkan terima kasih untuk para kader yang sudah bekerja dan membantu menjadi pahlawan pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.